Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali ke dalam Dean Equal Project, channel perpaduan Nusantara. Hai guys, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam perpaduan, salam Nusantara, salam bergabung. Kita kembali ke dalam channel saya, yaitu channel Dean Equal. Apa kabar anda yang berada di Malaysia, Indonesia, Filipina, Brunei, Thailand dan seluruh Nusantara? Saya doakan anda sihat-sihat, sejahtera dan dimurahkan rezeki. Hari ini guys, kita akan react beberapa video tentang persediaan dan juga seputar tentang apa yang akan berlaku dan juga persiapan timnas Indonesia menjelang perlawanan laga Indonesia menentang Jepang. Tanpa basa-basi, ayo kita simak video ini. Panggilnya kembali Sayuri bersaudara dan Ramadan Sananta. Ini dia Garuda Calling. Sebelum kita lihat nama-nama lengkapnya, bantu gue dulu ilangin tanda tambah sebelah, pencet di follow dong. Sikat. Kita mulai dari penjaga gawang Martin Paes dan Nadeo dipanggil kembali, serta dengan cederanya Hernando Ari, maka Riyandi, jaga gawang Persis Solo, dipanggil untuk menggantikannya. Di barisan pemain bertahan, Asnawi Mangkuala masih cedera hamstring. Kemudian dipanggil dua orang pengganti, yaitu duo Sayuri bersaudara Yakob dan Yance. Sisanya masih sama seperti pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Bahrain dan Cina. Di lini tengah pun tidak ada perubahan. Tom Haye, Ivar Yener, Ricky Kamboya dan Nathan Chuaon kembali dipanggil oleh Sintayong. Lini depan menarik nih guys. Dimas Derajat tidak dipanggil. Kemudian Malik Rizaldi karena masih cedera juga tidak dipanggil. Dan dipanggilnya kembali Ramadan Sananta. Serta debutan kita Eliano Renders yang kemarin sempat tidak dimainkan melawan Cina, kemarin dipanggil. Mudah-mudahan kali ini Eliano mendapatkan kesempatan lebih banyak di timnas kita. Ini dia daftar lengkap nama-nama pemain timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Kira-kira kalian optimis gak? Di Jakarta kita bisa dapat poin dari Jepang dan Arab Saudi? Tulis di kolom komentar berapa kira-kira poin yang pantas. Komentarnya sikat. Panggilnya sikat. Itu dia guys video. Itu dia guys video tentang persediaan ataupun line up timnas Garuda. Kebanyakan pemain-pemain yang ramai juga yang masih cedera ya, kecederaan hamstring, kecederaan belum pulih sepenuhnya. Jadi terdapat beberapa penggantian yang telah dipanggil semula. Tetapi tidak mengapa, bila saya lihat line up itu benar-benar pun bagus juga ya, daripada penjaga gol hinggalah ke barisan penyerang, terutama sekali Reina yang kali ini diberikan kesempatan untuk berada di hadapan. Dan kita harap beliau dapat diberikan peluang ataupun barisan hadapan penyerang akan lebih tajam lagi, dan Reina mempunyai peluang untuk membuat shot-shot yang berkualiti dan akhirnya menjaringkan gol guys. Saya rasa ini adalah posisi 3-4-3 ya, yaitu posisi yang sering digunakan oleh Shin Tae-yong ketika menentang. Nah, ini adalah satu line up yang saya rasa bagus yang akan bakal digunakan oleh Shin Tae-yong ketika menentang Jepang di JBK. Ayo kita simak video yang lain. The most important thing is your support. We pray for you. We try to make you proud. Nobody believes in us, but we believe. We believe. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Oke guys, ini adalah carta 5 pertemuan terakhir Indonesia versus Jepang ya. Dan kita lihat ya, ini ada 5 pertemuan dan rata-rata yang mendominasi itu adalah Jepang ya. Kita kira berapa kemenangan Jepang pada tahun 2023 Jepang menang 3-1. Pada tahun 1989 ya. Wow, kita pernah bertemu ya. Jepang 5, Indonesia 0. 1989 itu pada 28 Mei 0-0. Kemudian 1981 guys, Jepang 2, Indonesia 0. 1961 Indonesia 2, Jepang 0. Tetapi yang paling baru itu adalah pada tanggal 24 Januari Piala Asia 2023 ya. Indonesia akhirnya dapat menjaringkan 1 gol, dan itu adalah bagi saya ada satu peringkatan yang harus dibanggai. Dan beberapa bulan selepas ini kita sekarang berada di JBK di
home kita, itu tempat tempat suci bagi Indonesia. JBK ini dapat mungkin paling tidak kita menyamai kedudukan ataupun dapat menyamaratakan kekuatan ataupun dapat menyamai kekuatan Jepang kayak itu yang kita mahukan. Itu ada potensi yang baik dan saya rasa kali ini kita harapkan semuanya akan menyebelahi Indonesia. Shin Tae-yong bilang Indonesia sulit kalahkan Jepang. Timnas Indonesia masih terjebak di peringkat kelima klasemen sementara dari 6 peserta grup C. Sementara itu Jepang merajai grup C dengan berada di puncak klasemen. Media Korea Selatan baru-baru ini menanyakan Shin Tae-yong tentang peluang Indonesia saat melawan Jepang. Shin Tae-yong memberikan pernyataan yang realistis. Dia bilang Indonesia sulit untuk menang dari Jepang. Sepanjang kariernya sebagai pelatih, Shin Tae-yong pernah 2 kali melawan Jepang. Dia memimpin timnas Korea Selatan menang 4-1 pada 2017. Tetapi timnas Indonesia takluk 1-3 pada 2023. Patut ditunggu apakah Shin Tae-yong akan memakai strategi apa untuk menghadapi Jepang. Timnas Indonesia harus kehilangan satu pemainnya untuk menghadapi Jepang. Tim Garuda akan tampil tanpa Ivar Jenner karena menjalani akumulasi kartu kuning. Coach Shin Tae-yong atau pelatih timnas Garuda sendiri mengatakan ianya adalah satu tugas yang amat sukar, mustahil, tetapi siapa tahu ini adalah peluang Indonesia untuk menembus kembali marwah di bumi bertuah di Jakarta, JJBK untuk kali ini bersama dengan Saputo Garuda. Siapa tahu kali ini guys, di Stadion Keramat Indonesia ini satu keajaiban akan berlaku. Kita mahu itu guys. Paling kurang pun kita dapat mengikat satu sama dan membawa pulang satu mata berharga, dan jika benar-benar malam itu adalah nasib kita menyebelahi kita membawa pulang 3 mata berharga. Saya percaya dengan apa juga tindakan Shin Tae-yong. Beliau mempunyai strategi tersendiri, beliau mempunyai senjata yang kita tidak tahu ataupun susunan atur yang telah pun disediakan oleh beliau untuk menentang Jepang ini. Karena ketika 1 Januari 2024 kita bisa menjaringkan 1 gol guys, itu adalah satu petanda yang baik tentang peningkatan. Kita bisa menggolkan di gawang Jepang itu di atas pimpinan Shin Tae-yong. Siapa tahu guys. Dan kita hanya mengharapkan doa-doa dan semangat daripada pejuang-pejuang ini guys. Timnas Garuda ini dapat bertahan dan juga mempunyai mentaliti perjuang dan juga ingin bangkit kembali di atas kekalahan yang mereka benamkan 3-1 itu guys. Wow, kita harapkan nasib kali ini menyebelahi kita, dan kita haruslah waspada supaya tidak hanyut dan juga fokus ketika di dalam permainan 90 menit waktu perlawanan guys. Laga belum dimulai tapi netizen sudah memburu akun medsos wasit ini. Belum sembuh trauma wasit Arab, laga Indonesia versus Jepang kembali dipimpin wasit asal Timur Tengah. Wasit tersebut adalah Khamis Al-Marri yang berasal dari Qatar. Qatar adalah salah satu negara Arab yang dulu pernah berbuat curang terhadap timnas Indonesia U23. Khamis Al-Marri pernah memimpin laga Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023 lalu. Pada waktu itu salah satu keputusannya jadi sorotan di mana dirinya memberikan penalti kepada Jepang usai Jordi Amat dianggap melakukan pelanggaran. Selain itu, waktu Al-Marri juga memberikan 3 kartu kuning untuk pemain Indonesia. Laga Indonesia versus Jepang di GBK belum juga dimulai, tapi netizen Indonesia sudah beramai-ramai mencari akun media sosial wasit tersebut. Dalam perbincangan di media sosial, mayoritas netizen saling bertukar informasi tentang nama akun wasit Al-Marri. Dari sebagian besar nama beredar, nama akun @Khamis Al-Marri diduga merupakan akun aslinya. Menarik, apakah yang akan dilakukan netizen Indonesia pada akun tersebut nanti? Saya nggak tahu sama ini berita baik ataupun tidak ya, tetapi kan perlawanan ini antara Jepang dan juga Indonesia. Saya rasa melalui fakta-fakta ini saya juga khawatir juga ya dengan apa yang bakal berlaku di Indonesia nanti di JBK ya. Tetapi dia harus tahu ya tentang apa yang telah terjadi di Bahrain juga, tentang tindak tanduk penyokong-penyokong Indonesia ini jika dia melakukan kecurangan terhadap
mana-mana pihak, terutama sekali Indonesia, dan juga rajin memberikan kartu ya kepada pemain, dan kita harapkan itu tidak akan terjadi karena kedua-dua timnas ini yaitu Jepang dan juga Indonesia ini bukan daripada Timur Tengah, dan kita harapkan kan wasit ini akan berlaku dengan sejujur-jujurnya. Saya juga khawatir juga kalau awal-awal netizen sudah menyerang akaun IG-nya ataupun akaun pribadinya, mungkin itu akan mempengaruhi juga ya guys. Kita takut juga kalau dia ditakut-takuti di situ, mungkin dia akan cuba menyebelahi sebelah pihak juga itu guys. Sebab dia rasa terancam gitu. Jadi gak tahulah. Saya cuba berdoa agar wasit ini akan berlaku seadil-adilnya semada untuk Jepang dan juga untuk Indonesia, dan tidak berlaku lagi kecurangan wasit seperti ini terhadap Indonesia yang mana ianya akan benar-benar mengotori permainan guys. Kita ingin bermain secara jujur, bermain secara sehat, tidak ada kecurangan, tidak ada tipu-tipu lah, tidak ada drama-drama. Kita mahukan persaingan yang sehat, itu yang kita mahukan yang berlaku di JBK ini. Dan apa yang kita mahukan, walaupun kali ini jika dilihat daripada statistik perlawanan Jepang benar-benar mendominasi, tetapi kita lihat perlawanan yang terakhir kita bertemu dengan Jepang, kita telah mendapatkan 1 gol guys. Saya rasa itu adalah satu potensi yang harus kita lihat ataupun menjadi benchmark kepada kita bahawa kita juga bisa untuk menjaringkan gol di gawang Jepang guys. Saya harapkan anak-anak buah Shinteyo kekal fokus, kekal berjiwa pejuang, berjiwa pahlawan yang tidak pernah mundur, dan agar dapat bertahan hinggalah ke minit-minit terakhir guys. Saya harapkan itu. Saya doakan agar Garuda tetap maju, Garuda tetap ke hadapan dan berjuang berhabis-habisan. Ayo kita bantah Jepang guys. Jika anda suka dengan reaction saya, jangan lupa tekan like, komen dan subscribe. Kita berjumpa guys. Assalamualaikum, bye bye semuanya.